this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Amsal 19 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika kita sudah membuat rancangan yang disusun dengan sedemikian rupa sehingga nyaris ideal rasanya, tetapi ternyata apa yang kita rancangkan tidak berjalan sebagaimana seharusnya, maka apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan memilih untuk tetap percaya pada kebaikan Tuhan, atau malah kita akan meratapi kemalangan yang kita hadapi? Hari-hari ini, jika kita mendapati adanya gangguan dalam perjalanan kehidupan ini yang seakan ingin menggoyahkan iman percaya kita, maka ini akan menjadi waktu yang tepat untuk mengukur keimanan percaya kita kepada Tuhan. Apakah kita melihat tangan Tuhan sedang menarik kita untuk mendekat dan melekat kepadanya? Ataukah kita sedang sibuk dengan segala kekecewaan di tengah segala permasalahan yang sedang melanda kehidupan kita? Mari kita belajar dari Ulangan 32 ayat yang ke-11. Di sana kita dapat melihat bagaimana Tuhan mengumpamakan dirinya sebagai induk Raja Wali yang sedang melatih anak-anaknya agar mereka mampu menjadi serupa dengan induknya. Di dalam Ulangan 32 ayat 11 dikatakan, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. Bapak Ibu Saudaraku, Raja Wali diciptakan untuk terbang tinggi mengatasi badai. Raja Wali tidak akan hanya diam di dalam sarang dengan nyaman, di mana mereka terbiasa hidup tercukupi oleh sang induk yang memberikan mereka makan setiap hari. Karena pada waktu yang tepat, sang induk akan memaksa anak-anaknya. Sang induk akan mencoba melatih anak-anaknya, karena sang induk tahu apa yang harus dilakukannya agar anak-anaknya tumbuh dewasa dan supaya dapat menghadapi tantangan hidup ke depan. Dan apa yang induk Raja Wali lakukan ialah menggoyang bangkitkan isi sarangnya, sehingga anak-anaknya akan belajar terbang. Namun sang Raja Wali tidak pernah meninggalkan anak-anaknya sebelum mereka benar-benar siap terbang dan mampu untuk menantang badai. Sang induk akan sigap menampung anak-anaknya yang ketakutan dan bahkan mungkin gemetar saat terlempar dari sarangnya, dan seakan mereka akan meluncur jatuh dan siap menghempas tebing yang terjal. Akan tetapi, sang induk tidak akan membiarkan anak-anak itu jatuh. Sang induk akan menampungnya dan melepaskannya lagi. Dan itu dilakukan oleh sang induk berulang-ulang kali, sampai anak-anak Raja Wali itu mampu untuk menggunakan dan mengepakkan sayap mereka. Setelah mereka akan mengepakkan sayap, mereka tahu bahwa mereka harus belajar untuk menerjang badai.
Anak-anak Raja Wali yang tadinya hanya mengenal sarang yang nyaman dan induk yang gagah perkasa, mereka yang tadinya merasa puas dengan pemeliharaan sang induk, dengan pemberian makanan, kini mereka harus mampu untuk mengepakkan sayapnya, membentangkan lebar sayapnya untuk melayang tinggi seperti sang induk. Dan itulah gambaran yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Dikatakan, "Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia." Jadi Bapak Ibu Saudaraku, gambaran Tuhan yang hidup dan berkuasa seharusnya melekat di dalam diri kita. Dia adalah Allah yang kuat dan gagah perkasa, yang selalu ada buat kita, harusnya akan menjadi contoh dalam menghadapi segala tantangan hidup. Sedangkan di dalam gejolak dunia yang sepertinya begitu keras di dalam kehidupan kita, percayalah, Allah tidak akan pernah membiarkan kita jatuh terhempas. Sebab Allah menyertai kita. Ia adalah Allah yang menanggung dan memberikan pertolongan yang tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, jangan merasa puas dengan menjadi anak-anak Allah, walaupun kita dipelihara oleh Allah. Dan jangan lagi berpikir bahwa kita lemah dan tidak berdaya. Dan jangan pula merasa nyaman untuk diam di dalam sarang, di mana kita merasa terbiasa dengan segala rutinitas yang kita jalani. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, perjalanan dengan Tuhan adalah perjalanan yang penuh dengan kemustahilan. Tetapi Tuhan membuat segalanya menjadi mungkin. Dan ketika apa yang kita pikirkan semuanya baik, sesuai dengan apa yang telah kita rancangkan, dan seakan semuanya sempurna, namun ternyata tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan, mungkin Tuhan sedang menginterupsi hidup kita. Tuhan sedang merombak rencana dan mimpi kita. Dan disitulah kita harus dapat melihat bahwa ada rancangan damai sejahtera atas kita. Oleh sebab Tuhan sedang memberikan yang terbaik bagi kita, yaitu hari depan yang penuh dengan harapan. Maka dari itu kita harus bersukacita senantiasa, sebab Tuhan sedang memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.